Kabupaten Sorong tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-57 tahun dan sebagai ungkapan rasa syukur, pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara peringatan yang bertempat di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 14 Juni 2024. Upacara puncak perayaan HUT Kabupaten Sorong ini dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Sorong Insinyur Edison Siagian ME dan turut hadir sejumlah pejabat Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda, TNI Polri, ASN lingkup Kabupaten Sorong, mahasiswa, pelajar, serta para tamu undangan lainnya. Upacara peringatan HUT Kabupaten Sorong ini berlangsung dengan tertib dan hikmat. Para peserta dan tamu undangan juga tampak antusias saat mengikuti upacara dengan balutan busana adat dari berbagai daerah yang mencerminkan kebinekaan dari Kabupaten Sorong sebagai rumah Pancasila. Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sorong sejak pemerintahan Belanda sampai ke pemerintahan Republik Indonesia telah terjadi perubahan signifikan dalam implementasi roda pemerintahan. Kilas balik penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa lalu dan masa depan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 orang raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat. Keempat raja adalah Raja Van Gering, Raja Van Malaba, Raja Van Masarai, dan Raja Van Malanso yang diangkat sesuai dengan 4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau-pulau Raja Ampat, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Selain mengangkat raja-raja, pemberian nama pangkat dan jabatan pun diberikan oleh Kesultanan Tidore seperti Sangaji bidang pemerintahan, Kapitan Laut dan Mayor bidang keamanan, Marinyo bidang keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemerintahan tradisional Kesultanan Tidore hingga pemerintahan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, semasa penjajahan pemerintahan Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka pada tahun 1935 di Sorong dibuka sebagai Base Camp Batesi Petroleum Maskapai atau BPM dengan pos pemerintah mengambil lokasi pada Pulau Dom. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1944. Kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang. Semasa Irian Barat dalam suasana perang antara sekutu melawan Jepang, maka pemerintah Belanda membentuk Satuan Pemerintahan Sipil yang diberi nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang berkedudukan di Kampung Harapan, Jayapura, Polandia pada waktu itu. Satuan Pemerintahan NICA ini setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947. Pada tahun 1947, pemerintah Belanda mulai menyusun struktur pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan kebutuhannya. Sorong ditentukan sebagai Onderafdelings, meliputi distrik-distrik di Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Doreri. Onderafdelings ini dikepalai oleh seorang Hoef van Plastic Bestier atau HPB dan berkedudukan di Sorong Dom. Kota Sorong Dom ditentukan pula sebagai ibu kota Afdeling West New Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan fak-fak. Afdeling West Guinea ini dikepalai oleh seorang asisten residen, sedangkan residennya sebagai kepala provinsi berkedudukan di Jayapura. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda berusaha memisahkan Irian Barat melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. Maka, pemerintah Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk satuan pemerintahan yang diberi nama Head Government van Netherlands New Guinea, dikepalai oleh seorang gubernur berkedudukan di Hollandia atau Jayapura sekarang. Mulai pada saat itu, terbentuklah beberapa afdeling definitif di seluruh Irian Barat. Di antaranya Afdeling West New Guinea yang meliputi seluruh wilayah kepala burung dan fak-fak dikepalai oleh seorang residen
dan berkedudukan di Sorong Dom. Afdeling West New Guinea ini meliputi 1. Onderafdeling Sorong, 2. Onderafdeling Fakfak, 3. Onderafdeling Ayam Marung, 4. Onderafdeling Manokwari, 5. Onderafdeling Kaimana, 6. Onderafdeling Ransiki, 7. Onderafdeling Kokonau, 8. Onderafdeling Bintuni. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1950. Karena luasnya wilayah Onderafdeling Sorong, maka pada tahun 1952 Onderafdeling kemudian dipecah menjadi 2 Onderafdeling, yaitu Onderafdeling Sorong Oil dan Onderafdeling Raja Ampat. Masing-masing dikepalai oleh seorang Hof van Plastic Bestuur atau HPB, dan kedua-duanya berkedudukan di Sorong Dom. Pada tahun 1956, Afdeling West New Guinea kemudian dipecah dan dibentuk menjadi 2 Afdeling, yaitu Afdeling West New Guinea dan Afdeling Fakfak. Bersamaan dengan pemecahan tersebut, maka Presiden West New Guinea yang tadinya berkedudukan di Sorong Dom kemudian dipindahkan ke Manokwari. Dengan demikian, maka Afdeling West New Guinea meliputi Onderafdeling sebagai berikut. 1. Onderafdeling Raja Ampat, 2. Onderafdeling Sorong Oil, 3. Onderafdeling Ayam Marung, 4. Onderafdeling Manokwari, 5. Onderafdeling Rasiki, 6. Onderafdeling Bintuni. Pada tahun 1959, HPB Sorong Oil dipindahkan dari Sorong Dom ke Remu sebagai ibu kota Onderafdeling Sorong Oil yang baru, di mana kota Sorong saat ini. Sedangkan Sorong Dom tetap sebagai ibu kota Onderafdeling Raja Ampat. Sejak tanggal 1 Oktober 1962, penyerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Badan Penguasa Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Pada tanggal 1 Mei 1963, penyerahan Irian Barat ke pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1965, pemerintah Republik Indonesia mengangkat seorang wakil bupati sebagai koordinator yang berkedudukan di Sorong berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 129 tahun 1965 dengan tugas 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan Kepala Pemerintahan Setempat atau KPS Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayam Maro. 2. Mempersiapkan pemecahan Irian Barat menjadi 2 kabupaten. Pada tahun 1967, kedudukan Wakil Bupati Koordinator Wilayah Kepala Burung, yaitu Kepala Pemerintahan Setempat atau KPS Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayam Maro dinyatakan terpisah dari Kabupaten Manokwari dan terbentuknya suatu wilayah kabupaten administratif tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1967 pada tanggal 14 Juni 1967 yang kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Sorong. Pada tahun 1969 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PERPERA oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Pada tahun 1972, wilayah pemerintahan otonom Kabupaten Sorong dibagi menjadi 4 kepala pemerintahan setempat atau KPS dengan daerah atau wilayah bawahnya sebagai berikut. 1. Wilayah KPS Sorong dengan ibu kota Sorong terdiri dari Distrik Sorong, Distrik Makbon, Distrik Morait, Distrik Sausapor, Distrik Beraur. 2. Wilayah KPS Raja Ampat dengan ibu kota Dom terdiri dari 5 distrik, yaitu Distrik Salawati Utara, Distrik Salawati Selatan, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Waigeo Utara, Distrik Misol. 3. Wilayah KPS Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan terdiri dari 2 distrik, yaitu
Distrik Keminabuan, dan Distrik Inan Watan. 4. Wilayah KPS Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru terdiri dari 3 distrik, yaitu Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Aifat. Pada tahun 1973 sampai 1974, KPS dihapus dan diganti nama atau nomenklatur baru, yaitu Wilayah Kecamatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang perubahan Irian Barat menjadi Irian Jaya. Dinamika penyelenggaraan dan peningkatan roda pemerintahan Kabupaten Sorong sejak dahulu sampai sekarang telah mengalami kemajuan dan perubahan pemerintahan. Pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 16 Februari 1976, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 2 Sorong Nomor 1 Tahun 1976 tentang penetapan lambang daerah Kabupaten Tingkat 2 Sorong. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1976 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 2 Sorong Nomor 2 Tahun 1976 tentang penggunaan lambang daerah Kabupaten Tingkat 2 Sorong. Pada tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994, Kabupaten Sorong menjadi salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sehingga banyak urusan pusat diserahkan ke daerah Kabupaten Sorong. Kemudian Kabupaten Sorong melahirkan beberapa kabupaten dan kota sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong, yaitu tahun 2000 pembentukan Kota Sorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Tahun 2002 terbentuk DOB Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Tahun 2008 pembentukan Daerah Otonomi Baru Tambro berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008. Tahun 2009 pembentukan DOB Kabupaten Maibrat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Nama-nama pejabat kepala wilayah atau daerah yang pernah memimpin Kabupaten Sorong dari tahun 1963 sampai dengan sekarang sebagai berikut. 1. Bapak Abdul Rasid, Wakil Bupati Koordinator periode tahun 1963 1965. 2. Bapak RM Suwarno, Wakil Bupati Koordinator yang kemudian pada tahun 1967 diangkat menjadi Bupati Kabupaten Administratif Sorong tahun 1965 sampai 1967. 3. Bapak Subarja, Bupati Kabupaten Administratif atau Otonom Sorong tahun 1967 sampai 1969. 4. Bapak Agus Suyitno, Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Sorong periode 1970-1975. 5. Bapak Sutaji, Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Sorong periode pertama tahun 1975 sampai 1980. Periode kedua tahun 1981 sampai 1986. 6. Bapak Joko Purnomo Adi, Bupati Sorong tahun 1987 sampai 1991. 7. Bapak Dr. Andes Sarte Swanma sebagai caretaker Bupati Sorong tahun 1991 sampai 1992. 8. Bapak Brigjen Purnawirawan Abraham Oktavianus Atururi, Bupati Kabupaten Sorong tahun 1992 sampai 1997. 9. Bapak Dr. John Pitt Wadane SH SMI selama 2 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1997 sampai tahun 2002. Periode kedua berpasangan dengan
Wakil Bupati Dr. Andes Stefanus Malak MSI tahun 2002 sampai 2007. 10. Bapak Dr. Andes Muhammad Tangke sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah dan pelaksana harian Bupati Sorong tahun 2007. 11. Bapak Dr. Andes Stefanus Malak MSI selama 2 periode. Periode pertama berpasangan dengan Bapak Dr. Andes Tribudiarto sebagai Wakil Bupati periode tahun 2007 sampai 2012. Periode kedua berpasangan dengan Bapak Suka Harjono SOS MSI periode tahun 2012 sampai 2017. 13. Bapak Dr. Andes Musa Kamudi MSI sebagai pelaksana tugas Bupati Sorong dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai tanggal 11 Februari 2017. 13. Bapak Insinyur Muhammad Said Nur MSI sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Sorong tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017. 14. Bapak Dr. Joni Kamuru SAMC sebagai Bupati dan Bapak Dr. Andes Bapak Suka Harjono SOS MSI sebagai Wakil Bupati periode tahun 2017 sampai 2022. 15. Bapak Yan Pitmoso SOS MAP sebagai penjabat Bupati Sorong dari tanggal 23 Agustus 2022 sampai 14 November 2023. 16. Bapak Cliff Agus Jafsenang SOS MSI selaku pelaksana harian Bupati atau PLH Bupati Sorong dari tanggal 14 November 2023 sampai 4 April 2024. 17. Bapak Insinyur Edison Siagian ME sebagai penjabat Bupati Sorong sejak tanggal 4 April 2004 sampai dengan sekarang. Demikian sejarah singkat perkembangan pembangunan dan pemerintahan daerah Kabupaten Sorong dari tanggal 14 Juni 1967 sampai dengan tanggal 14 Juni 2004, yang berarti pada hari ini kita merayakan ulang tahun Kabupaten Sorong yang ke-57. Dirgahayu Kabupaten Sorong yang ke-57. Tuhan memberkati pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ
Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Sorong, PJ Bupati Maibrat, PJ Bupati Tambrau, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Raja Ampat atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Sorong. Yang terhormat Panglima Koarmada 3 Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Panglima Koarmada 3 Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Distrik Militer 1802 Sorong atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolres Sorong, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, yang terhormat Komandan Pasukan Marinir 3 Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Lantamal 14 Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Komandan Resort Militer 181 PVT Sorong atau yang mewakili, yang terhormat dan Pomal Lantanal 14 Sorong, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, yang terhormat pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta Kabupaten Sorong, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Sorong, pimpinan partai politik, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Sorong. Yang saya hormati para ASN dan non-ASN di Kabupaten Sorong. Yang saya hormati para siswa-siswi Kabupaten Sorong. Yang saya hormati Bapak Bupati Sorong periode 2007-2017. Yang saya hormati hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong yang saya cintai. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, memperingati hari jadi Kabupaten Sorong yang ke-57 adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan daerah kita tercinta. Dengan semakin bertambahnya usia Kabupaten Sorong, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk bersama-sama memahami arti penting sejarah Kabupaten Sorong yang barusan tadi dibacakan, dan bagaimana seluruh komponen masyarakat mampu menumbuhkan rasa bangga dan ikut memiliki
untuk bersama-sama berperan aktif dalam memajukan Kabupaten Sorong. Di usia yang ke-57 tahun, pada hari ini tanggal 14 Juni tahun 2024, Kabupaten Sorong merupakan wilayah pemerintahan induk yang dimekarkan menjadi 5 daerah otonom baru, diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Mebrak, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga aktivitas pemerintahan Kabupaten Sorong yang dulunya berada di Kota Sorong beralih atau berpindah ke Kota Baru Aimas, dan saat ini menjadi pusat pelayanan pemerintahan serta aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Sorong. Sebagai konsekuensi dari pindahnya pusat pemerintahan serta luasnya wilayah Kabupaten Sorong, maka pemerintah daerah harus terus mengacu pembangunan di berbagai bidang. Hadirin yang terhormat, sebagai rasa bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya, kita diberikan pertambahan setahun usia untuk kabupaten kita tercinta. Untuk itu kita mensyukurinya, kita haturkan di dalam doa. Doa ini saya sampaikan melalui iman kepercayaan Kristiani. Bapak Ibu yang beragama lain, saya persilakan menyesuaikannya. Mari kita berdoa. Dalam segala kebesaran kasih dan anugerah-Mu, kami datang menghadap kekudusan-Mu seraya menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang besar, yang boleh menganugerahkan bagi kami kasih dan rahmat-Mu. Pada pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong ke-57. Dengan kerendahan hati kami berharap dan memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah acara yang kami lakukan saat ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, 57 tahun Kabupaten Sorong ini telah berdiri. Ada banyak hal yang boleh Tuhan Allah perkenankan terjadi di tengah kabupaten kami ini. Kami menyadari sungguh bahwa setiap hal yang Engkau berikan kepada kami, olehnya ya Allah, teruslah menolong setiap kami untuk terus memiliki hati yang mau berupaya mewujudkan Kabupaten Sorong menjadi kabupaten yang bermartabat di hadapan-Mu. Usai upacara peringatan HUT Kabupaten Sorong yang ke-57 tahun dilanjutkan dengan pemotongan tumpen, penyerahan surat keputusan purna tugas dan SK kenaikan pangkat kepada para ASN di lingkup Kabupaten Sorong, santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, serta penyerahan piala bagi para juara lomba gerak jalan dan lomba kebersihan. Dirgahayu Kabupaten Sorong ke-57 tahun, semoga dengan momentum ini kita jadikan sebagai peluang untuk semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan menuju perubahan ke depan. Dan untuk itu diperlukan sinergi dan tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan para stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan semangat untuk terus membangun Kabupaten Sorong, tanah Malamoy yang kita cintai bersama. Bersama kita menyanyikan lagu ulang tahun.